Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan seluruh jamaah pengajian akbar yang berbahagia. Selanjutnya adalah pelaksanaan pengajian akbar bersama Ustadz Dr. Haji Daas Latif, Esos MSI PhD. Dilanjutkan dengan doa bersama untuk ini kepada beliau. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Daas Latif, Esos MSI PhD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Setiap bapak ke masjid sholat Jumat pasti mendengar ayat ini. Kalau di kantor bupati ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting sehingga harus diulang-ulang. Ayat ini juga selalu diulang-ulang tiap Jumat. Berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Kamu yang bilangnya, bukan saya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah menurut Al-Quran, illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Ayat ini Allah ingin tegaskan, hati-hati Das'at. Kamu ngaku Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram, barang-barang haram. Siapa di antaranya? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh. Sabung ayam didapat sama polisi. Judi sembunyi-sembunyi, dikejar sama polisi. Jangan lari. Wih, masih lari juga. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga itu polisi kan besar perutnya kan, udah bisa lari dia. Polisi terpaksa tembak peringatan ke langit. Dor. Masih lari, tembak 2 kali. Dor. Masih lari, tembak 3 kali. Dor. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Dang. Kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya kau tembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Bu, jangan musuhi polisi. Pak, adik-adik remaja yang di atas, jangan musuhi polisi. Bapak pernah enggak bayangkan seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dirampok, harta dijarah, anak diperkosa, istri dibunuh. Siapa bapak cari? Satpol PP, pret. Siapa cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet, enggak bisa gerak mobil saya. Baca surah Yasin, enggak gerak-gerak mobilku. Baca ayat kursi pengusir setan, malah tambah macet.
Begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustadz, jalan. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Periksa surat semua lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi Pelemindia. Bu, jangan musuhi polisi. Jangan musuhi polisi. Kalau ada yang kita ribut-ribut sudah lebih 1 bulan, yang film Rambo itu, Pak, Bu, tahu enggak berapa polisi di Indonesia sekarang? 147.000. Yang ada ribut-ribut yang jahat itu tidak sampai 100 orang. Maka cintai dan sayangi polisimu. Nih ada yang amankan kita. Kalau ada yang jahat, tadi saya rapat dengar pendapat Bapak Kapolri dengan anggota DPR. Pak Kapolri sudah bikin kesimpulan, kami akan tindak tegas. Mudah-mudahan kali ini rahmat Allah di kepolisian yang ditunjukkan polisi-polisi jahat, maka Kapolri diberikan kekuatan untuk membersihkan polisi dari orang-orang jahat. Bapak tahu enggak? Tadi saya baca-baca Al-Quran, Al-Baqarah ayat 72. Oh, Pak Bupati, ternyata ada ceritanya di situ. Kamu membunuh orang, lalu kamu menuduh-nuduh orang lain membunuhnya, maka Allah yang akan mengungkapnya. Ada dalam surah Al-Baqarah itu, Pak. Dan ini terjadi dalam film Rambo. Film apa, Bu? Tapi jangan musuhi polisi. Jangan musuhi polisi. Kalau tidak ada polisi di Indonesia, bagaimana kita, Pak? Rumah diserobot, harta dijarah, motor dicuri. Ibu cari siapa? Penghafal Quran. Nggak ketemu. Maka kita cari polisi. Maka polisi harus baik untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat Republik Indonesia. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Itu caleg kalau mau dipilih, Masya Allah, penampilannya kala-kala ustadz, pakai serban, pakai gamis, biar ndak diundang datang. Sekali terpilih, hilang dia. Ada caleg begitu di sini? Ada? Ada? Kamu salah, kenapa kau pilih? Ada anggota DPR di sini hadir? Allahu Akbar, ketua DPR kita hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau terpilih lagi. Coba lihat itu anggota DPR kalau pilih caleg, dibagi-bagi kartu namanya, Pak. Pilih saya, sama-sama kita orang Banyumas. Orang Banyumas dengan orang Bugis itu sama, Pak, sama-sama keras suaranya. Cuma orang Banyumas takut sama istrinya. Kalau orang Bugis istrinya lebih berani. Bodoh air,
Allahu Akbar. Ibu-ibu, Bu, hei, kalau mau dipilih-pilih saya anggota DPR nih, sama-sama kita. Kalau ada masalahmu telepon saya 24 jam. Ini nomor HP ku. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu di negeri dongeng. Hah? Kata Allah, jangan kau Islam seperti itu. Bukan Islam politik, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pejabat. Kata Allah, musuhmu adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Apa itu hutuat? Langkah-langkah setan. Alhamdulillah, ternyata di sini masih banyak juga orang yang kena godaan setan. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah ibu? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih juga WhatsApp. Setan itu. Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Saya mau. Simpanlah itu HP-mu. Kau ndak hargai perasaan saya. Bayangkan saya dari Palembang tadi malam sampai Jakarta, pagi-pagi Pak, sudah terbang lagi ke Jogja, naik mobil lagi, panitianya ngakalin saya. Saya tanya berapa jam dari bandara ke acara, dia bilang paling lama 1,5 jam, ternyata 3,5 jam. Saya tanya yang undang, kenapa kau bohongi saya? Dia bilang kalau saya kasih tahu 3,5 jam Pak Ustadz pasti tidak mau. Aduh, gila juga itu Pak. Sampai lagi di sini belum enak rehat, pergi lagi ke sampai tempat ini. Untuk apa? Menghargai undangan orang Banyumas. Maka tolong hargai juga perasaanku. Gimana caranya? Nggak enak rasanya saya lagi ceramah kok begini terus. Kita mau rekam Ustaz. Kamu rekam jarak 30 meter. HP-mu HP tua. Kameranya kabur. Pasti hasilnya jelek. Jadi gimana caranya Ustaz? Tuh ada kamera saya bawa. Gambarnya jernih, suaranya jelas. Bagaimana cara nonton? Buka di YouTube. Tulis Dasat Latif Tasyakuran Haji Banyumas. Keluar sudah itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Iklan lewat. Adik-adik remaja, kalau kau follow artis apa yang kau dapat? Habis kotamu toh. Apa kau dah? Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys, beli sepatu 5 juta guys. Apa kau dapat? Begitu kamu follow ulamamu satu, kau secara otomatis mengangkat marwah ulamamu. Artis saja yang tidak jelas kontennya 5 juta pengikutnya. Masa ketua MUI 200 orang pengikutnya. Apa ndak kau hina ulamamu itu? Kan ndak rugi kamu kau follow artis, follow juga ulamamu. Kenapa ketika kau follow ulamamu, kau angkat martabatnya, dia akan diperhitungkan. Kenapa? Followernya banyak, maka pemerintah tidak berani macam-macam sama dia. Kenapa? Follower dan pengikutnya banyak. Kalau followernya cuma 200, apa marwahnya? Yang kedua, apa yang kau dapat ketika kau follow ulamamu? Kau dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, pahala lagi. Maka nanti selesai pengajian, buka follow Dasat Latif. Setelah itu follow Pak Bupati. Siapa tahu beliau punya cita-cita jadi gubernur. Ya cita-cita, kita doakan toh. Nah, maka simpan dulu handphone. Kita dengar dulu ceramah. Sebentar ada juga Pak Bupati, saya lagi ceramah, dia membelakang. Kenapa dia belakangi saya? Ternyata diambil HP-nya. Selfie. Dia tulis di Facebooknya latar belakang Dasat Latif. Kok kira saya background?
Lebih parah nanti, coba lihat Pak Bupati. Selesai ceramah dikejarnya lagi kita itu ibu-ibu. Selfie dulu Ustaz. Buka maskernya Ustaz. Senyum Ustaz. Ulang Ustaz. Kabur. Ulang Ustaz. Kabur. Saya bilang dalam hati, biar 5 kali kau ulang, namun kamu yang kabur. Simpan HP Bu ya. Bisa? Wa qala idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya, lebih 1 juta. Allahu Akbar. Nabi kagum, lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya Bu? Berapa? 10, cacat dong. Tidak ada jari-jari kakimu. 20. Ini jari-jarinya lebih 1 juta. Lalu Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu catat air hujan? Meskipun Pak Bupati pernah kerja di PDAM, saya yakin tidak mampu menghitung air hujan. Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat, betul kau mampu mencatat air hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat. Makanya Allah takdirkan saya banyak jari-jari untuk mencatat. Tapi ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Gor Banyuwangi, Banyumas. Coba lihat tukang gosip. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Lebih banyak jumlahnya dari air hujan ketika kalian berkumpul seperti ini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa Ibu? Saya mau tanding. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Nah, kita dengar dulu ibu-ibu. Bapak-bapaknya diam, ibu-ibunya dulu. Ayo Bu, mari keluarkan salawat, suara salawat kepada Nabi. Salatullah. Ayo yang di atas. Ala Rasulillah salatullah ala Yasin. Nilainya 8,8. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo selawat bareng-bareng Pak. Yuk yang di atas juga. Yuk. Salatul Allah ala Rasulillah salatullah ala Yasin. Allahu Akbar. Nilainya 9,0. Diam. Kita dengar yang di depan. Pak Bupati dan rombongan. Nah, ini bos-bos kan pejabat Porkopinda. Diam, kita dengar ini para pejabat kita. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat. Ayo Pak, yuk. Diam. Yang lain diam, kita dengar ini ya. Salatu ala toha salatullah ala Yasin. Alhamdulillah. Nilainya 9,9. Ya, Pak Bupati yang belikan saya tiket. Jadi kalau bukan beliau, tidak datang saya. Maka nilainya harus tinggi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPR, anggota Porkopinda yang saya hormati, teristimewa yang kita muliakan alim ulama, para tetua-tetua kita, Gus,
kiai yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, berapa rukun iman, ibu? Tuh 6. Rukun Islam berapa? Berapa? Dari 5 rukun Islam, 1 diantaranya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Artinya apa, Ustadz? Orang yang sudah mampu lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, sesungguhnya dia hilang rukun Islamnya 1. Bahkan Nabi pernah menjelaskan, barang siapa yang sudah mampu lalu dia tidak pergi menunaikan ibadah haji, matinya ada 2, mati kafir atau mati fasik. Kalau ada di antara kepala dinas, mobilnya sudah 2, harga 2 miliar, dengan rumahnya, dengan tabungannya, dengan aset-asetnya, tapi belum pernah menunaikan ibadah haji dan mati, kata Nabi, 2 saja matimu, mati kafir dan mati fasik. Apa itu kafir? Kalian tidak dianggap Islam. Apa itu fasik? Islam tapi bohong. Hati-hati bagi yang sudah mampu. Lain kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak ada hitungan. Dan hebatnya yang kedua, untuk kita ketahui, barang siapa yang berkunjung ke Baitullah, kata Nabi, Allah kasih kalian 2 hadiah. Bagi bapak-bapak yang sudah menunaikan ibadah haji ini, yang ke Baitullah, Allah memberikan 2 jaminan. 1, diampuni dosa-dosanya. 2, dikabulkan doa-doanya. Bapak beli mobil, berapa biaya haji? Kurang lebih 40 juta. Tambah biaya pekerja-pekerja belanja 50 juta. Bapak habis duit 50 juta. Nih bapak 2 hadiah dari Allah. Diampuni dosa-dosamu, dikabulkan doa-doamu. Tapi bapak DP mobil 50 juta. Tidak ada jaminan diampuni dosa, dikabulkan doa. Bisa jadi dengan mobilmu bertambah dosamu. Kenapa? Mobilmu kau pakai selingkuh. Mobilmu kau pakai ngantar istrinya orang. Mobilmu kau pakai pergi judi. Maka mobil yang kau gunakan 50 juta itu tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Tapi ke Baitullah, balasannya Allah kabulkan doa-doanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan kembalinya, kalau dia mabrur, tidak ada balasannya kecuali Jannatul Firdaus. Cuma yang jadi masalah, mana itu mabrur? Apakah semua ini sudah mabrur? Mari kita dengar kisah. Ada orang kiai memiliki 2 orang santri. Diberikanlah ilmu-ilmunya Pak Kiai. Seluruh kitab-kitab sudah diberikan kepada muridnya. Lalu gurunya berkata, "Nak, semua ilmu dariku aku sudah berikan kepadamu. Silahkan kau turun keluar dari pesantren ini. Hiduplah dengan ilmu yang kuberikan." Turunlah 2 ilmu ini, 2 santri ini. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, dia tanam padi, dia tanam ubi. Dia tanam apa, Ibu? Apa? Ubi. Panen, Pak. Begitu panen, alhamdulillah sukses. Dia ingat gurunya, Pak Bupati. Lalu dia berkata, ini ilmu dari guru sehingga saya bisa panen. Diambillah ubinya yang paling baik, dia masukin dalam karung, dia pikul, jalan naik ke pondoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai buka, kau nak, piye kabare? Alhamdulillah, api-api. Guru, setelah saya keluar dari pondok, saya jadi pedani. Ini ada ubi saya bawa. Mudah-mudahan guru sehat walafiat menikmati ubi ini. Waduh, baik berkali kau nak. Bawalah dalam ke ibumu. Bawa ke istrinya Pak Kiai. Ceritalah murid dan guru. Selesai cerita, kata santrinya, "Pak Kiai, mohon izin saya pamit dulu." Kata gurunya, "Tunggu dulu nak, kau duduklah di sini." Masuklah Pak Kiai ke istrinya. "Bu, ini anak kita bawa ubi. Kita kasih apa dia pulang?" "Nggak ada Pak." "Nggak enak dia pulang kosong." "Nggak ada." "Pak, kau carilah oleh-oleh." "Nggak ada, kecuali itu kemarin Pak Sekda datang bawa kambing." Kata Pak Kiai, "Sudah, kasih aja itu kambing, saya kolesterol." Pulanglah dia bawa kambing.
sambil jalan bawa kambing. Kambing ketemu sama temannya yang pedagang. Assalamualaikum mas bro. Waalaikumsalam. Dari mana sampean? Dari rumah Pak Kiai. Loh, kok ada kambing? Alhamdulillah, inilah baiknya Pak Kiai. Tak bawain ubi, dia kasih saya kambing. Apa? Ubi saya bawa, dikasih kambing. Kamu bawa ubi? Iya. Dikasih kambing? Iya. Jalan kalkulatornya pedagang. Namanya pedagang, mikirnya biasa sama politisi, Pak. Dia lihat majelis taklim yang ada di otaknya, satu kursi nih. Wah, dia ingat. Akhirnya apa? Pulang ke tokonya, ngisi open cupnya sembako. Mobilnya diisi sembako. Diisi beras, gula, tepung, telur, daging, minyak. Datang ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, gimana kabarmu? Setelah saya keluar dari pondok guru, saya jadi pedagang. Ini ada sembako satu mobil. Wah, Masya Allah, baik betul sifatmu nak. Bawa dalam ke ibumu. Diangkut. Cerita-cerita guru. Mohon maaf, saya mau balik dulu. Tunggu dulu nak, kau duduk lagi sebentar. Masuklah gurunya. Bu, apa dikasih ini? Gak ada pak. Kasihan dia pulang kosong. Ada yang ubinya temannya itu. Kata gurunya, ya sudahlah, kasih aja itu ubi daripada dia pulang kosong. Pergi tadi bawa apa ibu? Bawa apa? Sembako. Pulang bawa ubinya lagi temannya. Sampean juga begitu. Sama hajinya, sama tawafnya, sama sa'inya, sama minanya, sama wukufnya. Tapi demi Allah, ada yang pulang kambing, tidak sedikit yang pulang bawa ubi. Tergantung niatnya. Kalau pergi tanah suci niatnya hanya mau dipanggil Pak Haji, ya Allah mana pahala hajiku? Malaikat katakan dari jauh, bohong Tuhan. Dia pergi haji hanya supaya dapat gelar haji, tidak dapat apa-apa. Lalu apa itu haji mabrur? Saya cerita sedikit. Ibu kalau pergi tanah suci, ketika tawaf dan sa'i, wukuf di Arafah puncaknya, pakaiannya ibu pakaian apa? Pakaian apa? Ihram. Bapak-bapak pakaiannya apa? Bagaimana model pakaian ihram pak? Apa ada perbedaan ihramnya bupati dengan petani? Apa ada bedanya ibu bupati dengan rakyat jelata? Ihramnya? Enggak. Apa artinya? Di hadapan Allah semua hamba sama. Antara bupati dengan pengangguran, antara satpol pp, polisi setengah, satpol pp dengan pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Pegawai honor, tahu pegawai honor bu? Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ya toh? Nah, artinya apa? Haji mabrur, hilang rasa sombongnya. Kalau pulang haji malah tambah sombong karena gelar hajimu, maka kalian nol di sisi Allah, tidak ada nilai. Apa yang membuatmu sombong? Apa yang membuat orang sombong biasa? Kata Nabi, ada 4 pintu masuknya setan menjadi orang sombong. Apa itu? 1, ilmu. Bertambahnya ilmu. Ini biasanya para kiai, para dosen, para alim ulama. Ada ulama yang sombong? Ada. Mana ciri-ciri ulama yang sombong, penceramah yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, merasa hanya pendapatnya yang benar. Ada begitu? Ada. Apalagi masa-masa medsos sekarang. Oh, hanya dia merasa benar. Berbeda pendapat bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kamu juga bayar zakat fitrah, jangan pakai beras. Karena Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Kalau kamu berkata tidak ada pada zaman Nabi, tolong kamu ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi?
Juga bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Maka yang baik, mari saling menghormati perbedaan. Perbedaan kenapa ada? Karena itu sunnatullah. Maka ada disebut imam mazhab. Ibu bapak lihat baru dari tanah suci kan, lihat perbedaan. Orang mulai takbir banyak perbedaannya. Ada orang takbir begini Pak, Allahu Akbar. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Ada hadisnya. Ada juga yang rasa-rasanya capek betul jalan, tidak semangat. Ada juga yang begitu. Silakan, jangan menyalahkan pendapat orang. Bapak ibu baru pulang tanah suci, lihat orang meletakkan tangannya setelah takbir. Beda-beda Pak, dan itu ada mazhabnya. Allahu Akbar. Pertama, antara perut dengan pusat. Dia begini. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dada. Ada yang begini. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusat. Ada. Bukan di bawah sekali. Ngeres lagi pikiran jamaah. Yang keempat, Allahu Akbar. Adakah ibu bapak lihat di tanah suci lurus? Ada kan? Mana yang benar? Benar semua. Masing-masing ada ulamanya. Yang mau begini silakan. Yang mau begini silakan. Mau begini silakan. Mau begini pun silakan. Kalau semua boleh Ustaz, yang mana salah? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Sudah pasti salah. Adik-adik yang baru belajar agama, kalian mau pelihara jenggot silahkan, tapi jangan kau tuduh orang tidak ada jenggotnya tidak sunnah. Kalian mau jingkran celanamu silahkan, tapi jangan kau katakan yang dibawa mata kakinya sesat. Tidak, semua ada pendapat ulama. Pak Bupati saya aja dimaki-maki di medsos. Dibilang ini Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah ku kasih minyak-minyak, tidak mau dia tumbuh Pak. Sekali ku cukur saja dia. Saya kasih minyak, marah istri saya. Dia bilang kasih kotor-kotor bantal. Maka pintu masuknya setan kesombongan pertama sombong. Ilmu. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang mau disombongkan? Kalau Allah marah, dia kasih pikun kamu. Ada obatnya pikun. Sampai sekarang tidak ada yang temukan obatnya pikun. Ada orang Pak, banyak betul gelarnya. Bertumpuk-tumpuk gelarnya. Begitu dekat-dekat dengan pensiun, mulai pikun-pikun dia Pak. Diprotes sama istrinya. Bang, selama ini kalau kau mau pergi kampus ngajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hati, astagfirullah. Seperti siapa sih cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Pak Dewan jangan juga modus. Mantan-mantan sudah dengar begini, besok didapat sama anaknya dalam kamar pembantu. Saya kira mamak Muna. Apalagi yang membuat orang sombong kata Nabi, pintu masuknya apa? Jabatan. Kepala dinas mau sombong. Hei kepala dinas, jangan sombong. Kamu bisa jadi kepala dinas karena bupati senang kamu. Bukan kamu cerdas, enggak, karena bupati senang. Biar bupati senang, kalau ibu bupati tidak senang, enggak jalan kamu bos. Apalagi kalau ibu bupati sudah bilang, saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya saya tidak mau lihat, tidak mau. Habis kamu bos. Apalagi membuatmu sombong? Anggota DPR. 5 tahun aja men. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kau mau sombongkan? Ayo, bupati. 10 tahun Pak, biar bapak hebat 10 tahun. Lepas ini Garuda Pak.
Sudah lebih 10 tahun Bapak sudah hilang bupati, masih mau pakai Garuda Pak. Lewat di pasar orang bilang, sudah gila bupati kita. Hah? Apa yang mau disombongkan? Kiai mau sombong, aduh alamak, jangan. Saya begini di sini bukan karena saya hebat, tapi karena ada penonton saya. Mana hebat saat kalau tidak ada yang nonton? Ayo. Oh, berapi-api saya ceramah di sini, 2 jam berapi-api, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kajari, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? Ibu-ibu cantik merasa sombong. Ada juga istri kadis, sombongnya. Padahal bukan dia yang kepala dinas, cuma istrinya kepala dinas. Jangan sombong. Al-Quran, hadits qudsi menjelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, kaya pangkat, kaya ilmu, kaya harta, kaya rupawan, sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum. Ya wajarlah dia sombong, anggota DPR. Wajar dia sombong, bupati. Wajar dia sombong, Kapolres. Wajar dia sombong, kaya. Wajar dia sombong, terkenal. Meskipun itu temannya setan, tapi wajar. Orang bilang wajar. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, tidak terkenal, miskin, ngontrak-ngontrak, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, jamaah haji yang mabrur, hilang sombong. Kalau Bapak justru dengan gelar haji makin sombong, kalian rugi, tidak mendapatkan mabrur. Maka sisihkan, hilangkan sifat sombong itu. Haji mabrur apa lagi? Ibu-ibu, Bu, ale Bu. Haji mabrur itu, Ibu waktu di Madinah ada kegiatan apa Ibu? Apa? Arba'in. Bapak-bapak tahu arba'in? Tahu Pak? Sholat berjamaah 40 kali di Nabawi. Artinya apa? Konkret, jelas. Orang haji mabrur terpelihara sholat berjamaahnya. Andai saja semua yang pulang haji memelihara sholat jamaahnya Pak, penuh setiap masjid yang ada di kabupaten ini. Alhamdulillah, saya lihat masjid di kabupaten ini Pak, di mana-mana penuh. Terutama kalau subuh. Penuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam yang kepala dinas sudah pensiun. Ya sudah muka-muka sakaratil maut. Di dalam lomba batu. Padahal mereka sudah haji, tapi tidak pernah lagi nampak sholat jamaah di masjid. Kalau Bapak mengaku mabrur, mari jangan lepas sholat berjamaah di masjid. Coba lihat ketika di Tanah Suci, Bapak kejarkan 5 waktu. Jam 3 asar, jam 2 Bapak sudah ada di masjid. Jam 5 subuh, jam 3 Bapak sudah di masjid. Kenapa setelah sampai di Indonesia Bapak tinggalkan sholat jamaah? Kalau ibu Bapak mau mabrur, tetap jaga sholat jamaah. Kenapa orang malas berjamaah? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Pak Bupati mengumumkan siapa yang datang sholat berjamaah, kami kasih pulsa 200.000 satu orang, 50 kilo satu orang. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 8 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal Nabi jelaskan, andai saja kamu nampak oleh matamu pahala sholat jamaah, kalian akan datang ke masjid meskipun engkau merangkak. Andai saja kau lihat. Tapi kalian tidak mau berjamaah. Kenapa? Karena tidak lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya.
Apa pahala berjamaah? Buka kitab Durratun Nasihin. Yang pertama, kalau dia wudhu dulu, baru dia ke masjid, kata Nabi, langkah kaki kananmu 1 pahala, langkah kaki kirimu dihapuskan dosa-dosa kecilmu. Jadi ketika melangkah kaki 200 meter dari rumah ke masjid, 400 meter PP, berapa langkah kaki yang dapat Bapak? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu, berapa langkah yang Bapak dapat? Apalagi ketika melangkah begini. Oh, gitu bisa. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. 1 pahala berjamaah langkah kakinya, 1 pahala langkah kaki kirinya gugur dosa kecilnya. Apalagi keutamaan berjamaah, kata Nabi, semua bakteri yang kau lewati, aspal, tegel, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, dia akan jadi saksi. Ya Allah, masukkan dia ke surga, jangan masukkan neraka, saya saksinya. Dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Pak, ketika Bapak ke masjid, setiap sholat sunnah, setiap 2 rakaat selesai sunnah pindah lagi, sunnah pindah lagi. Kenapa? Supaya tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi anjurkan, ketika kalian ke masjid, usahakan jalanmu lain, pulang juga jalannya lain. Sunnah. Yang ketiga, pahala berjamaah. Apabila gerimis datang, Bapak basah bajunya karena hujan, maka baju yang basah itu melindungi Bapak dari sentuhan api neraka. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini, gerimis, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya jalan. Itu beleng-beleng namanya itu. Apalagi lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah, 27 kali sholat sendiri di rumah baru sama. Apalagi keutamaan berjamaah, di masjid lebih khusyuk. Apa artinya? Kalau Bapak sendiri di rumah, Pak, biasa bingung, ini saya sudah tahayat atau belum? Tapi kalau di masjid, Ibu tidak usah khawatir, lebih khusyuk. Kalau Ibu sholat di rumah banyak gangguan. Apa gangguan? Bisa jadi kucing. Begitu Ibu sudah takbir, baru tahu mati. Tidak ditutup meja makan, ada kucing naik. Kira-kira Ibu masih khusyuk? Habis sudah ikan. Allah karim. Akhirnya apa? Dia kreatif, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itulah gangguan kalau di rumah. Tapi kalau di masjid tidak ada gangguan seperti itu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid kita bisa doa bersama. Mungkin ibu bapak tidak tahu doa, tapi ada alim ulama, ada ketua MUI, ada ulama besar memimpin doa, ibu mengaminkan sehingga seluruh doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya Pak Imam, kalau ada imam di sini yang selalu mimpin sholat jamaah, ketika bapak baca doa, usahakan keraskan sedikit dan baca doa yang umumnya orang tahu apa isinya itu doa. Karena kadang-kala ada juga jamaah kita tidak tahu apa diminta imam. Kita yang penting amin aja. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Tidak tahu. Siapa tahu yang jadi imam anak muda, belum dapat istri. Dia berdoa, ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Istrinya juga di belakang, amin. Berarti kau izinkan suamimu kawin lagi. Nah, itulah keutamaan sholat jamaah. Banyak lagi, tapi waktu terbatas. 1, penyebab orang malas jamaah ke masjid, karena dia tidak lihat pahalanya. 2, karena dia tidak tahu pahalanya. Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun. Bapak-bapak, kalau bapak like and share ceramah saya, itu sesungguhnya bapak membangun masjid. Karena semua keuntungan saya di YouTube, alhamdulillah penonton saya sekarang di YouTube sudah 251 juta. Dan itu semua dana-dana yang saya dapat dari YouTube, alhamdulillah sudah jadi masjid. Insya Allah dalam waktu lagi proses sekarang di Makassar, saya bangun masjid, insya Allah menjadi masjid yang cantik di Makassar. Dan saya membuat markas kader ulama.
Apa maksudnya? Markas, dia bukan pesantren. Tapi ada anaknya Pak Bupati. Ustadz, ada anak saya sudah dari pesantren tapi tidak tahu ceramah. Sini, saya ajarkan namanya public speaking. Itu ada kelasnya khusus public speaking. Ada kelas kedua, kelas multimedia. Bagaimana ceramah di depan kamera. Karena tidak gampang Bapak ceramah depan kamera. Kalau Bapak ceramah di masjid palingan dengar 200 orang. Tapi kalau Bapak ceramah di YouTube, Instagram, bisa sampai dari Sabang sampai Merauke, ribuan orang nonton, bahkan orang luar negeri pun nonton. Itu kelas multimedia. Tapi ada yang paling penting. Apa itu? Kelas adab. Biar tinggi dia punya ilmu, kalau tidak tahu sopan santun, nol di hadapan Allah. Itu kelas adab. Nah, itulah yang saya bangun. Nah, Ibu Bapak, ketika kita sholat berjamaah, banyak yang tidak mau datang ke masjid. Manajemen masjid tidak bagus. Masjid yang saya bangun itu, Pak, yang sudah ada sekarang, itu dibawanya kolam. 1 hektar itu pekarangannya. Pekarangannya saya pelihara kucing. Saya bikinkan tempat-tempat foto. Yang ada foto saya besar sekali. Kalau orang mau datang saya tidak ketemu, dia selfie saja dengan foto saya itu. Ber-AC. Penceramahnya, Pak, belum ceramah sudah saya kasih judul dan saya sudah kirim honornya. Belum ceramah sudah saya kasih honor. Yang muadzinnya tukang azan, saya bikin lomba azan. Yang menang, saya tugaskan azan. Saya gaji selayaknya pegawai negeri. Imamnya saya bikinkan rumah khusus imam. Saya kasih kendaraan dinas. Sound systemnya baik, karpetnya empuk, ber-AC, sehingga orang datang senang ke masjid, nyaman di dalam masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang tukang azan, penyakit asma, sudah 3 tahun pensiun. Ya, apa ndak mau jengkel anak muda? Panas, karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud langsung bengkak jidat, digigit semut. Sound systemnya storing, baru kita takbir Allah. Penceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir neraka jadi terus dicerita, Pak. Kamu bahkan dimasukkan dalam neraka, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, maka ditusuk 2 matamu, digunting. Tapi anak muda tidak usah ke masjid, bikin takut-takut itu Pak Ustaz. Mana orang mau ke masjid kalau neraka aja terus kau cerita? Emangnya kau yang punya panitia hari kiamat? Dapat lagi Pak Imam, Allah Karim. Imamnya suka balik-balik sunnah, Pak. Saya heran sekarang lihat imam-imam yang muda penghafal Quran. Senang betul dia panjang-panjang. Itu tidak diajarkan Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca ringkas bacaanmu. Itu Nabi kalau sendiri, Pak, dia baca surah-surah pendek. Kalau beliau imam, beliau baca surah pendek. Kalau sendiri, dia hatamkan 1 juz. Kalau sendiri. Ini kalau sendiri, kul-kul. Sekali jadi imam, Pak, ma Allah Karim. Mulai takbir sudah lama, panjang, Pak. Apa lama betul? Kalau jadi imam kata Nabi, ringkaskan. Itulah sebabnya ketika kita jadi imam, itu sunnah Pak Imam mengatakan salat jami'ah rahimakumullah sambil lihat ke belakang. Oh, banyak pensiunan. Jangan kau siksa orang tua. Ada kasihan orang tua setengah mati, jatuh, remati lagi. Aduh. Naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lah. Nah, yang di belakang, kenapa Nabi katakan ringkaskan? Karena di belakang itu macam-macam. Ada ibu-ibu asam urat, tidak bisa lama berdiri karena berat badan. Ada bapak-bapak yang tahan kentut. Ada adik remaja yang pakai sepatu baru, lupa titip bye-bye. Hilang sudah sepatu saya. Aduh, belum lunas lagi.
Itulah sebabnya kata Nabi, ringkaskan, karena orang di belakang macam-macam. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Kenapa? Satu, kenapa Nabi anjurkan baca yang umumnya orang hafal? Satu, supaya orang bisa khusyuk mengikutinya. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak kan ikut. Kenapa? Dia hafal. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 80, imam khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, pemasukan 2.500.000, pengeluh, belum juga selesai, kalender lagi dibaca, Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai, baju lagi orang dibaca di depan kita, Pak. Caleg DPR RI nomor. La ilaha illallah. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah juga sebabnya ketika jadi imam, baca supaya orang bisa khusyuk ngikutin. Dan yang kedua, ketika kalian salah Pak Imam, ada yang bisa bantu. Coba kalau imam baca Wadduha, salah, ada yang bisa bantu. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal, salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Bikin soal jawab sendiri. Kan biasa begitu. Ini wallahu alam, ini cerita, ini tidak tahu benar atau tidak. Ada anak santri penghafal Quran, pulang kampung dites hafalannya. Kaulah jadi imam nak. Imamlah dia, masjid tua tempatnya Pak. Begitulah jadi imam, tiba-tiba dia baca surah yang panjang. Dan agak dia saja yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Stres dia Pak, kaget. Namanya orang kaget Bu, stres. Orang stres hilang hafalan. Dia lupa apa sambungannya. Dia ingat, lupa betul dia. Suasana hening dalam masjid. Tiba-tiba ini imam anak muda, dia bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia berteriak, ada anak muda berteriak dari belakang. Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini bukan cerita, saya ngalami waktu saya masih kecil di kampung. Sujud Pak Imam. Kenapa lama betul ini? Tidak seperti biasanya. Belum naik-naik, lama betul kita sujud. Tiba-tiba ada kawan saya diangkat kepalanya. Teriak, hilang imam. Ternyata imam yang kita tunggu hilang di tempat Pak. Dia keluar dari samping. Kan masjid NU biasanya itu kan ada masjid, ada pintu keluar kan. Bubar sholat Pak. Bubar, ditanya Pak Imam, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut nak. Dia bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih naik kepala supaya kita lihat kau diganti. Dia bilang, sengaja nak, saya malu kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Dalam fikih sholat jamaah diterjemahkan ke dalam berkehidupan bermasyarakat. Jadi makmum boleh siapa saja. Mau yang paling cerdas sampai orang goblok boleh jadi makmum. Tapi imam hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam bubar jamaah. 2024 kita akan memilih imam. Imam untuk Republik Indonesia. Jangan pilih karena sesukumu. Jangan pilih karena seagamamu semata. Jangan pilih karena separtaimu. Jangan pilih karena temanmu. Tapi pilihlah yang kau yakin dia akan menjadi pemimpin. Kalau Bapak Ibu salah memilih pemimpin, baik presiden, anggota DPR, gubernur dan bupati, maka kalian akan bubar bermasyarakat. Maka jangan heran Indonesia termasuk produsen
penghasil minyak sawit terbesar nomor 1 di dunia, tapi kita pernah bingung kehilangan minyak goreng. Maka tidak usah demo, tidak usah ribut di medsos, cukup 2024 kelak hati-hati memilih pemimpin. Jadi haji mabrur, datanglah sholat berjamaah. Itu sudah tanda konkret haji mabrur. Yang ketiga, ibu ketika haji ada melemparkan. Tahu enggak sejarahnya melempar? Ibrahim potong sapi, potong onta 100, sapi 300, domba 1000. Bayangkan kalau dirupiahkan sekarang kira-kira 25 miliar. Seluruh orang memujinya. Wih, hebat Ibrahim. Kata Ibrahim, kecil bro, jangankan sapi, anakku juga saya potong seandainya ada anakku. Karena waktu itu belum ada anaknya. Sama anggota DPR, kalau kau pilih saya, tenang. Ada mobil, pakai ini mobilku, antar istrimu melahirkan. Begitu, tapi bukan di sini. Ibrahim akhirnya setelah menikah dengan Siti Sarah, menikah dengan Siti Hajar, Hajar dengan Ibrahim, lahirlah anaknya Ismail. Lagi lucu-lucunya, tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim mimpi. Ibrahim, Ismail waktu itu 13 tahun. Kau pernah berjanji, kalau ada anakmu, saya potong anakku. Sekarang ada anakmu, potong itu. Wih, Ibrahim bangun. Ini wahyu atau mimpi? Wahyu, mimpi, mimpi, wahyu. Berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. Maka kita sekarang 8 Zulhijjah disebut hari tarwiyah, hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah. Mimpi lagi. Ibrahim, potong anakmu. Kau sudah janji saya. Bangun Ibrahim. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Nabi Ibrahim 9 Zulhijjah. Yakin ini perintah Allah. Maka kita 9 Zulhijjah sekarang disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim panggil anaknya. Nak, menurutmu bagaimana? Apa pak? Saya diperintah Allah potong kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak sampean SMA, tak takoni kon. Menurutmu bagaimana? Saya diperintah Allah potong kamu. Pasti jawaban anak, kenapa saya pak? Masih muda, nenekku aja yang sudah tua. Itu anak cerdas, tapi tidak soleh. Bapak-bapak, kalau ada anak satu disuruh potong pak, bingung kan? Ini anak satu disuruh potong. Kalau 5 anak, potong anakmu. Cari mana yang paling nakal, mana yang beleng-beleng. Ini aja potong beleng-beleng ini. Ibrahim apa kata anaknya? Pak, laksanakan, jangan ragu. Insya Allah bapak mendapati saya menjadi anak yang sabar. Lalu katanya, sini kau nak. Tapi apa? Saya minta satu, bapak tutup matanya. Karena kalau bapak lihat saya tidak tega pasti potong. 2, pakai pisau dan yang paling tajam supaya saya tidak lama menderita. Apalagi nak 3, tolong bapak ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Apalagi nak tolong bajuku yang dipakai di ini jangan kena darah supaya ibuku tidak melihatnya. Yang kelima, apa nak? Tolong ketika saya sudah wafat jangan ada anak remaja lewat depan rumah supaya ibuku tidak mengingatku lagi. Baik, potonglah itu. Sampai di ibu-ibu waktu pergi kan, kalau sudah sampai di situ di Mina, kan di bawah itu tengok sebelah kiri sebelum rumah raja ada kartu apa itu, pos-pos seperti pos security di atas bukit. Disitulah Ismail dibaringkan, dipotong bapaknya, dipotong. Begitu dibaringkan, diiris, tidak mempan. Diulang lagi, tidak mempan. Kata Ismail, bapak main-main. Tidak nak, ku keras ini. Barangkali pisaunya tidak tajam. Ibrahim hantamkan ke batu, patah. Ulang lagi. Tunggu, kau wiring baik-baik, ulang. Kata Ismail, pak, tolong buka ikatan kaki dan tanganku. Karena kalau diikat begini, Allah pasti menilai saya tidak ikhlas. Tolong buka. Dibuka. Begitu mau disembeli lagi, Allah panggil seluruh malaikat. Malaikat, kau tengok ini hamba saya. Inilah hambaku yang pernah kau protes kalau dia menjadi pemimpin menghancurkan ini bumi. Nah kau lihat,
dia sembeli anaknya untuk pengabdiannya kepadaku. Lalu malaikat seluruh yang ada di langit memujinya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Ibrahim menjawabnya, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail merambutnya dengan kalimat Allahu Akbar, walillahilham. Itulah takbiran, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ibrahim, Allahu Akbar, walillahilham. Ismail. Tapi apakah ketika Ibrahim pergi tidak digoda setan? Digoda, Pak. Ketika Ibrahim mau potong anaknya, kata setan, Ibrahim, baim. Ibrahim, kau tengok itu anakmu lagi lucu-lucu, masa kau mau potong? Setan masih mau ngomong, Bu. Ibrahim ambil batu, dilempar, ishab ya, pergi kau. Kena kepalanya. Sampai Bandung, balik lagi. Digoda istrinya. Jar. Ajar. Kau tahu mau kemana? Anakmu dibawa. Dia dibawa. Wih, bodoh kau bejar. Maksudnya apa? Dia mau potong itu anak. Banyak bicara. Mana ada bapak potong anaknya? Iya, katanya perintah Allah. Begitu kata perintah Allah, Hajar ambil batu. Jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau yang perintah Allah. Pak! Kena kepalanya. Lari, pulang lagi. Anaknya lagi. Mail. Kau tahu mau setan masih mau ngomong, Pak. Bu, Ismail ambil batu dilempar. Itulah melempar 3 jumroh ketika Bapak pergi tanah suci. 1, Wusta, Aqabah, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Tapi ternyata ada jamaah haji dari Indonesia. Setan ini sudah menggoda saya selama ini, kurang ajar. Mana batu? Dia ambil batu, Pak, dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Kembali itu batu, Pak, melenting. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap itu batu. Tertulis sesama setan dilarang saling melempar. Ada juga yang suami istri, Pak. Ada suami istri. Dia pura-pura lempar pada istrinya, kena ini setan, Pak. Karena istrinya suka menjajah suaminya. Ada suami di sini takut sama istrinya. Itu kan digoda, tak kan? Ibrahim berhasil mengalahkan, goda lagi istrinya, berhasil lagi. Dalam rumah tangga ada orang suaminya berhasil mengalahkan setan, tapi istrinya gagal. Akhirnya apa? Suaminya dikompori. Pakai kok kipas. Itu baru 2 tahun kepala dinas, cincinnya istrinya, gelangnya kayak pelek sepeda. Kamu ini sudah senior, paling senior kepala dinas, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu setan, Pak. Lempar jumroh. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Dia ngamuk, Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring, Ustaz, kalau dia marah. Pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan juga gelas. Kalau dia pecahkan 1, bapak pecahkan 5. Kenapa? Piring, gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Itulah yang takbir, yang takut sama istrinya. Ibu-ibu juga jangan keterlaluan. Tenang, Pak, saya bela kau sekarang. Bu, ciri-ciri haji mabrur tidak kasar sama suaminya. Ini memang ada istri kasar betul sama suaminya, digoblok-goblokin. Memang kamu goblok. Alangkah bahagianya kita seorang suami. Begitu datang suamimu, kau sambut, Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku. Waduh, istri saya itu, Bu, kalau saya datang dan marah-marah, dia peluk saya, Bu. Lalu dia menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan saya. Saya masuk kamar lagi, berantakan kamar. Kenapa kau terbegini kamar? Dia peluk lagi saya dari belakang sambil menyanyi, insaflah, wah. Enak kan? Saya juga kalau istri saya marah sama istri, tidak pernah saya kata-kata kasar. Saya nyanyi juga. Saya paling sering dikomplainkan istri saya, kenapa sih jarang di rumah, Ustaz? Saya cuma tidak marah, saya cuma menyanyi.
Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Wah, tenang. Ini suami istri bertengkar, hamil lagi. Ini nih semua ini nih. Pak Bupati, ada yang nanya sama saya, ibu-ibu di Makassar. Dia bilang, Ustaz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah. Bu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya dapat bonus. Dia pikir, saya mau belikan emas istriku. Dia bawalah ke toko perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi wisata Sumur Tua ya. Sumur Tua. Ada di kampungnya Sumur Tua, usianya sudah 400 tahun. Dibawalah istrinya pergi nonton Sumur Tua. Dek, kau lihat sampai. Lihat, ada ndak airnya? Ndak ada, Bang. Lihat baik-baik. Paling juga sampai di lutut, Bang. Oh, aman dalam hati suaminya. Coba lihat, dekat dengan mulut sumur, Pak. Dia dorong istrinya masuk ke sumur. Prak! Jatuh, dia bilang, ngomel aja kau di situ. Ndak ku dengar juga ngomel kau. Suaminya di atas. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suami. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan baru 1 jam di dalam. Ndak ngomel aja kerjanya. Ndak tahan saya. Lebih saya lari. Coba bayangkan, Bu. Jin aja 400 tahun tidak tahan. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Jangan juga mentang-mentang suami sudah pensiun, ibu lagu-lagunya. Dia usap-usap kepalanya suaminya sambil tidur dan menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala Yasin. Ustadz, apa hikmah lempar 3 jumroh? Itu permusuhan abadi antara setan dengan kita. Bagaimana setan menggoda kita, ibu-ibu? 1, berpakaiannya tidak sopan. Itu setan tuh. Jangan sampai ibu sudah pulang tanah suci masih suka pakaian sempit-sempit. Tuh setan berhasil menggoda ibu. Apa dilarang perempuan olahraga? Boleh, ibu olahraga sehat supaya suami senang. Tapi jangan di depan lakinya orang. Ini pakai baju sempit, rok sempit di depan kantor kecamatan, di depanlah dia. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3, apa anda hancur? Haji seperti ini, haji beleng-beleng. Ya, Bu, apalagi yang bisa jadi temannya setan? Suka gosip, gibah. Itu godaan setan. Dibuatnya kita enak itu kalau gosip kan. Pertama dia cerita sinetron, lama-lama pergi pengantin itu. Saya aja lewat di sini ada yang gosipin saya tadi, Pak Bupati. Dia bilang, ibu-ibu, itu juga bajunya waktu di YouTube. Ilaha illallah. Dasar tukang gosip. Padahal sudah haji. Bu, kalau haji mabrur, ada yang ngajak ibu gosip. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Jangan malah ditambah-tambah. Itu godaan setan. Dan puncak godaan setan, kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Pak, Bu, di sini ada Pak Bupati. Pak Bupati pasti ada ajudannya. Coba lihat kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring, Pak, langsung lompat. Siap perintah, Pak. Itu ada kacang dia makan dengan kulit-kulit. Iya toh, Pak? Kira-kira ada ndak ajudan dipanggil? Ajudan! Tunggu dulu, Pak. Injak lehermu. Ajudan,
Bapak ndak lihat saya sibuk. Dimutasi kau bos, non job. Staf ahli yang ndak ada stafnya. Padahal bupati ada hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya kita menolak panggilan bupati. Lalu kenapa ketika Allah memanggilmu, hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Itu arti hayya 'alal falah, sini saya kasih apa yang kau mau. Tapi jawaban kita, tunggu. Bayangkan, bupati aja kamu tidak berani suruh nunggu. Masa Tuhan? Wajar, 30 tahun kau jadi PNS tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Allah kau suruh menunggu. Itu Bapak biasa orang tanya saya, coba lihat gelar saya, bukan mau takabur ya, bukan mau takabur. Ini hanya motivasi. Lihat itu gelar saya, banyak betul kan? Doktor saya 2, sarjana saya 2. Kalau doktor 1 Pak berat, apalagi 2. Sama-sama 2 tapi sama-sama disiplin ilmunya sama dalam negeri itu banyak Pak. Tapi saya beda disiplin ilmu, beda negara bersamaan waktunya, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah kasih kamu. Ibu-ibu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Ndak mungkin toh. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam kalau Allah mau. Ibu-ibu, bisa ndak orang hidup kalau dibakar api? Ndak mungkin. Tapi kalau Allah, Ibrahim alaihissalam, dibakar hidup-hidup, keluar kedinginan kalau Allah mau. Apalagi jadi kepala dinas kecil, men. Maka ndak usah cari muka sama bupati. Capek, siapa. Lebih baik perbaiki sholatmu, biar Allah yang kasih kamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus masih bisa 1 jam? Betul? Saya yang tidak bisa. Belum puas? Memangnya saya laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau saya kasih puas semua ini janda-janda tua. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Bersyukur, berterima kasih ke Pak Bupati yang telah mengundang saya datang ke tempat ini. Saya tadi tidak percaya, apa ada yang orang mau dengar ceramah saya di Jawa. Oh ternyata, alhamdulillah bisa juga hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Kita intisari dulu ya. Haji mabrur itu singkirkan kesombongan. Yang kedua, datanglah sholat jamaah. Yang ketiga, musuhi setan. Jangan berpakaian yang tidak sopan, berpakaianlah yang islami. Bapak-bapak haji, selama haji Pak, pakai itu kopiah putih. Ini hebatnya ini Pak, topi begini, kalau Bapak pakai peci haji, tidak mungkin Bapak salah jalan. Kalau Bapak pakai gamis begini, baju putih, songkok putih, tidak mungkin Bapak masuk Pak karaokean. Mas, panti pijat, endi mas? Masa itu aja beleng-beleng itu. Yang berikutnya, hindari gosip. Kita sekarang lebih gampang bergosip karena ada WhatsApp. Di grup-grup kita sangat gampang berbina, menghina orang. Dan yang paling konkret, haji mabrur, aqimis sholat, dirikan sholat. Apabila ini kita lakukan, alhamdulillah, malam ini betul-betul kita mendapat hikmah haji mabrur dan kita menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Agar ini terwujud, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang berhidayah, berikan hidayah kepada pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka memberantas dan menghilangkan kebatilan itu. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.